Gimana Bu Bitor? Bapak damai? Senang? Alhamdulillah tenang, bisa tidur. Ayo bang, lanjut bang, bisa tidur. Ya, ini Terima kasih. keluarga Pak Bitor. Pokoknya terima kasih. Kita juga terima kasih karena kedamaian itu adalah kebahagiaan Bu Bitor. Ya, silaturahmi tetap dijaga untuk bekal nanti di surga. Amin ya Allah, amin 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 amin. Meluluhlantahkan, merusak Pak Jokowi dan keluarga. Bayangkan presiden dibilang gak ada ijazah kan, itu kan kelewatan. Woi Roy Suryo, kelewatan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Penawa TV Channel. Hari ini kita kehadiran tamu spesial abang da kita, Bapak Farad Abbas. Sebelum bincang-bincang ini kita lanjut, untuk mendukung TV channel kita, jangan lupa tonton sampai habis, like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung TV channel kita. Semoga yang mendukung masuk surga dan dimudahkan rezekinya. Selamat sore Bang Farad. Sore Bang Ali. Wah, kemarin kelihatannya joget-joget ini ya. Joget itu mana? Iya, kita lihat viral di mana-mana ya kan. Oh iya. Saya mau nanya nih Bang ya. Boleh Bang? Boleh, boleh. Kemarin kenapa persidangan itu nggak dilanjut Bang? Udah menang kan? Iya, satu. Berarti, Kalau menangnya gini, nah gimana Bang? kalau orang yang kita laporkan pidana, dia minta maaf, kan ada restoratif justice. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau sudah menang dan dia merasa ijazahnya Pak Profesor Paiman itu asli, dan dia minta maaf, istrinya minta maaf, dan bahagia, ya berarti kita anggap Selesai. selesai. Oh, Karena Pak Paiman memaafkan alasan kemanusiaan aja. Jadi Dulu kan, apa? karena SBY kan Nah, dituduh apa gitu, tiba-tiba dimaafkan juga kan, walaupun tetap proses hukum. Tapi kalau Pak Paiman berpikir, ya udah dia cabut gugatan dan selesai dia cabut laporan pidana. bagus juga hati Pak Paiman, mulia bener ya. Bukan mulia karena memang masyarakat sudah tahu kan sebenarnya mereka ini orang nekat dari awal. Iya, Hanya bedanya kalau Roy Suryo masih nekat, kalau Bitor ya sudah insaf. Saya lihat kemarin istrinya juga sama keluarganya, anak-anaknya minta maaf juga ya Bang ya? Iya, minta maaf. Benar tuh Bang ya? Benar. Dia alhamdulillah Pak Farhad bisa tidur sekarang katanya. Oh gitu ya. Silakan tidur Bu. Oh, yang penting bapaknya nanti kalau lagi kerja jangan jelek-jelekin orang, jangan fitnah orang gitu. Oke Bang, itu perdamaian semalam bersurat Bang. Nggak ada, karena kan mereka kan masih terus teriak. Akhirnya saya kasih aja ijazahnya gitu. Oh gitu ya. Nanti kalau ada sidang lagi, saya mau tanya juga ijazah mereka kan. Oh gitu. Pertama ada satu orang itu yang kita laporkan polisi itu, pengacara yang mulutnya itu, waduh rempong banget. Satu Perempuan. lagi Bang, itu kan kemarin masalah Bitor ya Bang ya. Ini yang masalah yang kemarin diadukan Pak Paiman itu yang masalah Hermanto, masalah Mustopo gimana itu Bang? Ya udah Selesai juga? Kemarin juga itu? Sudah selesai. Sama? Jadi kalau masalah Roy Suryo lanjut? Lanjut Ya? nanya masih. Oh gitu ya. Jadi Bang, plus minusnya ke belakang dengan perdamaian itu Abang selaku lawyer, kira-kira apa Bang? Pertama, ini kan bukan damai masalah lagi nangkap ikan terus bagi ribut kemudian bagi dua ikan, yang enggak. Ini damai gini. Hati itu damai ketika Victor minta maaf dan mengakui kesalahannya, kan gitu. Iya. Ya kalau nggak ada yang salah kan, nggak ada yang minta maaf, nggak ada perdamaian. Berarti dua-dua benar. Nah, jadi intinya Pak Paiman itu yang dipitnah ijazah SMA, SMU, S2, S3 itu palsu. Itu tidak benar, rektor palsu itu nggak benar gitu. Iya. Nah, kalau mereka ngecek ngapain? Selama ini kan dituduh cerita pramuka yang cetak ijazah Pak Jokowi, Pak Paiman, itu kan sudah tamat cerita tentang pramuka. Ya kan, dan ini makin memojokkan Roy Suryo gitu. Apa yang dikatakan Roy Suryo, Tifa dan Desmond itu adalah omong kosong gitu. Mereka mungkin bisa validasi atau investigasi tentang data ijazah Pak Jokowi, tapi mungkin ijazah unggahan palsu dia ambil gitu, dan itu bukan penelitian, tapi fitnah yang dikemas sebagai bentuk penelitian. Nah, kalau penelitian itu kan memang sifatnya terbuka dari hasil, tapi ini kan proses dia buka-bukaan. Buka-bukaannya itu mengkambing hitamkan dan meluluhlantahkan, merusak Pak Jokowi dan keluarga.
Bayangkan presiden dibilang nggak ada ijazah kan, itu kan kelewatan. Woi Roy Suryo kelewatan lo. Oke, potong sedikit Bang. Saya mau nanya tentang hukumnya nih Bang. Iya. Itu kemarin seandainya tidak ada terjadi permohonan maaf, Oh, perdamaian, saya yakin ditangkap, ditahan. itu berapa lama dan pasal berapa kena beliau? Ya kalau Victor itu pasal pemerasan ya, pemerasannya 368, 369. Nah, jadi pemerasan itu dengan ancaman bahwa kalau tidak ya bisa diancam hukuman sampai 8 tahun penjara. 8 tahun ya. Kemudian ujaran kebenciannya kan ada juga. Kemudian fitnahnya dapat juga ya, pencemaran nama baiknya. Ya tidak lama sih kalau cuma kena pencemaran nama baik, tapi yang jelas dia telah melakukan satu perbuatan yang mencemarkan orang. Ya artinya kenapa setiap orang dibilang palsu ijazahnya gitu. Di sidang juga saya dibilang saya juga ijazah palsu dan kata pengacara palsu di permukaan Iya, kan mungkin Victor nih salah sasaran nih. Kan begitu ya. enggak juga. Tapi intinya sih kalau kemarin dia cerita uangnya diminta 20 dikasih 15. Iya. Dia merasa kalau 15 juta itu bukan memeras gitu. Memelas. Makanya saya bilang Pak Victor ini orangnya bukan hanya polos-polos tapi poles-poles. Iya. Bukan 15 juta itu oleh-oleh, tapi uang olah-olah gitu. Iya. Dia ngolah Oke. gitu. Akhirnya intinya Pak Paiman merasa tidak nyaman karena udah ngeluarin uang Masih permalukan gitu, masih dan juga dilawan. Iya. Kita lihat Iya, itu, iya. kita lihat ya. Betul kan? Iya, kita lihat tuh di medsos-medsos teman-teman lain, Iya. sama-sama kita media. Nekat ini Victor itu ya. Tapi Oke, intinya Bang. mereka takut banget dan istrinya minta ke pengacaranya tolong didamaikan. Oke, kita close dulu masalah Victor. Berarti Victor ini selesai ya Bang ya? Sama Pramuka selesai tamat. selesai ya. Selamat buat Pak Jokowi. Kami bangga. Udah KO mereka kita bikin. Ya, oke Bang. Ini ada terakhir loh Bang. Apa itu? Saya rasa Abang selaku pengacara pasti melihat tuh, nggak mungkin nggak melihat. Ini ada lagi berita miring nih loh Bang. Tentang siapa? Masalah Pak Jokowi kita di cloning gimana sih Bang tanggapan Abang itu? Gimana menurut Abang itu? Abang kemarin kan ketemu ke rumah Pak Jokowi kan? Ketemu nggak? Ketemu. Kalau Pak itu Jokowi gimana menurut Abang itu? bukan di cloning, tapi diklonin. Diklonin sama Ibu Jokowi ya. Maksudnya disayangin gitu. Nah, Karena selama ini tugas negara, sekarang mereka sayang-sayangan di Solo. Nah, jadi nggak ada Pak Jokowi cloning, ngapain? kan informasinya sudah meninggal katanya Bang tahun 2023. Itu kan Waduh. pengakuan Tom Lembong itu yang viral tuh sekarang. Gimana itu? Menurut Abang lah selaku pengacara gimana nih? Pak Jokowi udah meninggal. Lah kan viral itu, bukan kita ngarang-ngarang loh Bang. Kita bukan maksudnya mau framing-framing ya. Enggak. Ini kalau kita selaku media, kita bukan YouTuber, beda ya. Kita selaku media murni, kalau YouTuber bisa framing-framing. Ini kan lagi memang booming Bang. Yang Jokowi Itu, di cloning udah meninggal. Gimana menurut semua Abang lah? hasil dari presiden terbaik Indonesia selalu dipalsu-palsukan gitu. Oh gitu ya Bang. Jadi apapun yang terbaik. Ya, sekarang Hmm. mereka bilang juga bahwa jalan tol Jawa Sumatera itu palsu juga kan ya. Udah. Bukan, saya bertanya ini dengan Abang. Nah. Saya kan melihat video Abang terakhir. Itu Pak Jokowi foto asli, Abang. Iya. suaranya semua asli. Gitu. Abang kan di Solo tuh. Solo. Saya lihat tuh fotonya ketemu, ya kan? Ya, sampai di ruang Nah, pulang dari situ kan dengar kabar belakangan ini kan santer nih. Jokowi katanya sudah meninggal di planning mukanya dioperasi macam-macam lah Bang. Aduh pusing juga kita Meninggal dengar. tuh maksudnya Abang lah itu yang menilai bagaimana? meninggalkan istana Bogor, benar. Oh iya, kalau Meninggal itu udah dunia. pasti. Tapi Ya. yang jelas Pak Jokowi masih sehat walafiat dan mohon doa semoga Pak Jokowi panjang umur. Benar tuh Bang ya? Selamat sehat. Yakin ya? sejahtera. Yakin. Oke, jadi saya minta pesan dan saran dulu buat Abang ini. Saya ke netizen mengenai pramuka tadi Bang, supaya netizen juga paham Bang. netizen, ini kan kepala negara ini kan nggak bisa dimain-mainin gitu. Kalau apalagi kalau Pak Jokowi udah berhenti jadi presiden, kalau meninggal ya pasti dirawat mayatnya dan makamnya gitu. Tapi kalau Pak Jokowinya sembuh sehat dan hanya mungkin ada alergi kulit atau skincare, jangan juga digosipin. Iya, biasa lah, biasa. Karena untuk menyatakan meninggal itu kan pasti ada resmi dari negara. Dia kan 1 kali 24 jam dalam pengawasan keamanan negara.
Jadi mudah-mudahan ini menjadi doa umur panjang buat Pak Jokowi dan Pak Jokowi tetap sehat, kuat, sejahtera. Sekali lagi, abang kan selaku pengacaranya Pak Paiman nih, masalah pramuka kemarin. Oke, tolong sampaikan kepada Masalah netizen, Bang. pramuka udah close, udah tamat. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hidup Amin. lagi. Berarti udah selesai. Ya. Jadi yang membesar-besarkan bahwa Pak Paiman mencetak itu tidak benar. Yang memfitnah Pak Paiman juga ijazahnya palsu juga nggak benar. Sudah divalidasi sama pengacaranya dan masih aja waktu itu sebelum damai mereka bilang profesornya, profesor apa lagi? Profesornya asli dari Dikti. Oke. Tanda tangan menteri ya. Jadi Pak Profesor Paiman kembali dipulihkan nama baik, kehormatan martabat keluarganya dan keluarga Bitor juga kembali bisa tidur nyaman. Karena nggak asik punya bapak yang bermasalah dengan hukum. Oke, terima kasih. Pemirsa, ini sengaja saya mengundang Bapak Farhad selaku pengacaranya Pak Paiman masalah kasus pramuka supaya kita sama-sama dengar langsung. Iya. Kalau di media ini kadang-kadang diedit-edit, dipotong-potong bicara itu. Bisa jadi babak belur dan bisa jadi nggak ngena-ngena. Ini beliau langsung datang menyatakan stikernya bahasanya pramuka itu Pak Paiman tidak benar. Mencetak ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Gitu ya Bang Farhad? Ya.